Jadi jika ada jenazah yang baru saja dimakamkan, ada dugaan bahwa jenazah tersebut Bapak Ibu belum dimandikan, maka wajib membongkar kembali untuk memandikannya atau mentayamumkannya. Naam, memang intaghayyara, jika telah berubah, walau binatanin, walaupun dengan pembusukan atau rusaknya si jenazah tersebut, harumah, maka diharamkan. Jadi pembongkaran makam di sini kalau jenazahnya belum mengalami pembusukan, ya, belum mengalami kerusakan anggota badannya. Nah, ini hukumnya beda-beda. Kalau dia kurang dari 4 bulan, kalau dia nggak berkembang berupa darah, berbentuk daging yang menggumpal, maka cukup dikuburkan saja. Tapi kalau dia sudah berbentuk, maka ditutup, ya, cukup pakai kain, atau kalau mau kain kafan, ya monggo silakan pakai kain kafan, tapi nggak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Tapi kalau bayinya sudah sempurna di atas 4 bulan, maka dia tetap dimandikan, dikafani, dikuburkan. Tapi kalau bayinya pas brojol kok sempat atau bergerak tangannya dikit doang lalu mati, maka berlaku seperti hukum manusia biasa, ya, maka dia tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Jadi yang nggak disolatin di sini kalau mati sebelum lahir. Ingat-ingat ya, kalau mati sebelum lahir. Kalau keguguran sebelum lahir, baik bentuknya tadi sudah sempurna maupun belum, tidak perlu disolati. Yaghfir lana wa liwalidina, amin. Melanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini, amin. Wa nubisha, dan dibongkar, wujuban, halnya wajib. Wajib membongkar kubruman, akan kuburannya orang, dufina, yang dikubur, bila toharotin, dengan tanpa kesucian, maksudnya belum suci, li guslim, untuk dimandikan, au tayamumin, atau untuk ditayamumkan. Jadi jika ada jenazah yang baru saja dimakamkan, ada dugaan bahwa jenazah tersebut Bapak Ibu belum dimandikan, maka wajib membongkar kembali untuk memandikannya atau mentayamumkannya. Jika memungkinkan maka dimandikan, jika tidak memungkinkan, misalnya karena korban kecelakaan gitu, maka ditayamumkan. Naam, memang intaghayyara, jika telah berubah, walau binatanin, walaupun dengan pembusukan atau rusaknya si jenazah tersebut, harumah, maka diharamkan. Jadi pembongkaran makam di sini kalau jenazahnya belum mengalami pembusukan, ya, belum mengalami kerusakan anggota badannya, ya, tentunya jenazahnya masih baru, ya, misal setelah jenazah selesai dimakamkan, ya, ada kabar dari rumah sakit bahwa tadi jenazah belum dimandikan, makanya kalau diantara kita ada yang ngambil jenazah dari rumah sakit, memang harus dipastikan dulu jenazah itu sudah dimandikan atau belum. Insya Allah sih kalau yang di kampung, ya, kayak model kita ini kan di kampung-kampung, ya, umumnya biasanya dimandikan di tempat kita sendiri. Nah, tapi kalau yang rumahnya di komplek gitu ya, itu nggak sedikit Bapak Ibu nyangkanya jenazahnya sudah dimandiin di rumah sakit, dibawa pulang aja, nyampe rumahnya ya
langsung dikapanin. Disangkanya sudah dimandiin padahal belum. Itu nggak sedikit kejadian. Teman saya itu daerah Bekasi itu ada kejadian kayak gitu juga. Jadi disangkanya jenazahnya udah dimandiin, nyampe rumahnya ya langsung dikapanin aja. Terus kemudian selesai dikapanin ya biasalah takziah ya. Nah ternyata salah satu yang kerja di rumah sakit tempat orang ini meninggal takziah juga, ya masih tetangga lah gitu. Jadi nggak sengaja ngobrolnya gitu, ngomong tadi yang mandiin siapa gitu. Nanya kepada salah satu tamu yang takziah, tadi yang mandiin siapa gitu. Ternyata dijawab sama orang yang takziah tadi, nyampe tempat, nyampe rumah langsung dikafanin. Nah orang itu kemudian ngomong, ya karena dia ngurusin rumah sakit, diomongin tadi nih jenazah belum dimandiin. Nah itu geger itu, harusnya tadinya udah siap dikuburin, akhirnya dimandiin lagi. Ya insya Allah sih kalau di kampung-kampung enggak ya. Kayak di model kita gini ya, kadang-kadang di rumah sakit udah dimandiin, sama orang kampung dimandiin lagi ya, soalnya udah jatah sih ya, udah tugas yang mandiin. Tapi perlu itu ditanyain ya, khususnya kalau seandainya barangkali kita punya keluarga tinggalnya di komplek, karena di komplek itu ya maaf gak semua ya, itu gak sedikit yang acuh tak acuh gitu ya, nafsi-nafsi lah, gak pati peduli. Bahkan gak sedikit juga komplek-komplek itu kalau yasinan, tahlilan tuh bayar orang, manggil orang gitu ya. Gak usah yang komplek lah, orang kampung aja, asal dia kaya aja, asal dia kaya nih gitu, itu jamaahnya bukan dari tempat dia Bapak Ibu, manggil dari orang lain gitu. Ya kadang masjid disewa lah ibaratnya gitu. Nah yang orang masjid, orang musola ya kita ya senang-senang aja, lawang dapat berkat ya kan. Iya. Dulu itu saya sering itu dapat undangan model kayak gitu, sering khataman gitu ya. Lah orang kaya nggak punya temen, mau manggil kanan kiri susah ya. Akhirnya manggil orang, ya lumayan ya. Ya hati-hati ya, andai kata ada saudara kita, keluarga kita pulang dari rumah sakit, ya, tegesin ini orang udah dimandiin belum. Nah sebab resikonya kalau seandainya orang belum dimatiin, kalau pas udah dikuburin kok ada kabar bahwa jenazah tersebut belum dimandiin, maka harus dibongkar kuburannya. Kecuali kalau sudah lama ya, misalnya udah 2 hari 3 hari, udah 2 hari 3 hari kok baru ada kabar kalau jenazah belum dimandiin, terus pas dibongkar udah busuk, nah itu nggak usah. Gimana kalau dengan keperluan otopsi? Nah ini sekarang lagi marak ya, lagi rame juga. Misalnya diduga pembunuhan atau diduga misalnya terkena pelecehan seksual, 2 hari 3 hari kemudian dibongkar kuburannya. Nah itu gimana? Nah ini ulama khilafiyah. Sebagian ulama menganjurkan untuk tetap dimandikan ulang, tapi sebagian ulama yang lain berpendapat tidak perlu dimandikan karena sudah dimandiin yang pertama. Ini memang khilafiyah. Tapi adapun untuk pembongkaran makamnya sendiri, kemarin udah sempat kita pelajarin ya, nggak boleh disaksikan orang ramai. Jadi hanya orang yang berwenang, ya dalam hal ini keluarga sama petugas yang membongkar. Takutnya terjadi fitnah. Ya. Nah, wali ajalin malin, dan juga wajib dibongkar karena adanya harta ghairin yang milik orang lain. Jadi ada harta milik orang lain ada pada jenazah tersebut. Ka'andufina, misalnya seperti menguburkannya fi saubin dengan menggunakan pakaian alias kafan, kain kafan maksubin yang digosok. Nah, bedanya mencuri sama gosok itu, kalau mencuri itu nggak kelihatan sama orang, terus nggak ada niatan untuk mulangin. Nah itu namanya nyuri Bapak Ibu, nyolong. Tapi kalau gosok, kalau anak pondok tuh biasa dengan istilah gosok. Gosok itu mengambil atau memakai tapi ada orang banyak dan dia ada niatan untuk mengembalikan. Nah, beda-beda tipis ya, mencuri sama gosok. Ya mencuri itu ya benar-benar nggak ada orang ngumpet-ngumpet belak-belik, ya kan? Ambil. Nah, tapi kalau gosok ada orang liatin. Ya misalnya ada sendal Pak Bandi, saya gitu Mas Andong gitu kan ya. Nah, tiba-tiba ada orang make buat beli rokok gitu. Nah itu namanya gosok. Walaupun balik lagi dan orang banyak yang lihat loh itu sendalnya Pak Bandi dipakai. Nah itu namanya gosok. Atau juga au artin, atau di tanah maksubatin yang digosok juga sama. Tanahnya misalnya tanah gosok, tanah bukan milik dia, mentaro aja, belum izin.
Intolaba jika meminta, siapa yang meminta? Al-maliku, orang yang memilikinya. Wa wujida, dan jika ditemukan ma akan sesuatu, ya maksudnya kain di sini ya, yukfanu yang dikafani dia, au yudfanu atau dikuburkan fihi di dalamnya. Jadi ini dibongkar kalau seandainya ada kain kafan lain yang bisa digunakan untuk si jenazah mengganti kain kafan yang digosok, atau ada tanah lain yang bisa menggantikan tanah di mana si mayit ini dikubur. Wa illa, namun jika tidak, kalau nggak ada kain kafan buat gantiin, kalau nggak ada tanah lain untuk mengkuburkan, maka lam yajuz, tidak boleh apa an-nabsyu, membongkarnya. Jadi ini mafhum mukhalafah ya, kebalikan. Atau yang punya ngiklasin bisa juga ya, yang punya mengikhlaskan kain kafannya dipakai atau tanahnya dipakai, yaudah biarin aja. Nah itu juga tidak perlu dibongkar ya. Nah terus kemudian au sakoto, atau terdapat, sakoto mana aslinya jatuh, maksudnya terdapat, fihi di dalamnya, mutamawalun, harta yang berharga. Jadi ada harta yang berharga yang ikut kependem sama si jenazah. Wa illam yatlubuhu, walaupun tidak mencarinya, malikuhu, orang yang memilikinya. Jadi kalau ada harta yang diduga terkubur bersama jenazah, ya maka wajib dibongkar untuk mengambil harta tersebut. Ya kalau harta berarti sifatnya umum Bapak Ibu ya, apa saja. Misal barangkali jenazah punya cincin emas, masih nempel di tangannya gitu ya, terus kemudian ikut ke kubur ya, selama dikapanin lupa dibuka gitu ya, terus kemudian ikut ke kubur. Nah maka itu wajib dibongkar untuk ambil cincin emasnya. Atau mungkin ada orang pas lagi ngubur pakai jam tangan ya, atau megang HP ya, selesai untuk kuburan udah padat, lah jam tangan saya mana? Atau loh handphone saya kemana? Jangan-jangan terkubur di dalam, bongkar. Nah, repot kan? Ini juga peringatan ya buat bapak-bapak khususnya yang ngubur. Kalau mau ngubur itu jangan bawa barang-barang yang mudah jatuh ya, takutnya itu udah keburu ke kubur, pas sampai di atas baru ngeh. Coba berani nggak kita ngomong bongkar dulu? Nggak berani kan? Nah, itu masalahnya, resikonya. Kalau orang zaman dulu tuh pakai gigi emas. Nah, pernah lihat ya? Kalau zaman sekarang udah enggak ya. Kalau zaman dulu tuh kayaknya banyak banget tuh ibu-ibu, mama gitu yang ompong terus pakai gigi emas. Nah, gigi emas itu emas beneran nggak? Bener emas itu? Berharga ya sebetulnya ya. Nah, cuman nanti karena ini berkaitan langsung dengan mayat, di mana gigi emas itu menjadi bagian keindahannya si mayat. Gitu. Yang mana ya kalau diambil mayat jadi jelek. Gitu ya. Nah maka dalam hal ini secara dasar hukumnya itu ulama khilafiyah. Ada pendapat ulama yang mengatakan wajib dibuka, wajib diambil. Ya jadi sebelum dikubur dicopotin dulu. Nah yang kedua nggak perlu, karena itu merupakan bagian keindahan, kesempurnaan tubuh si mayat. Udah biarin aja. Tapi yang paling kuat itu nggak perlu diambil. Dan ini difatwakan kalau nggak salah di Basul Masailnya Nahdlatul Ulama tahun 1931. Di Pekalongan. Basul Masail itu pembahasan masalah-masalah fikih yang jarang terjadi di masyarakat. Jadi biar Bapak Ibu nggak bingung. Jadi di pondok itu ada kebiasaan tuh Basul Masail. Basul itu pembahasan, Masail itu masalah-masalah fikih maksudnya. Jadi musyawarah, kalau pertanyaannya bisa dijawab pakai kitab ya langsung dijawab tuh sama santri-santri itu. Loh santri pinter-pinter Bapak Ibu buka kitab juga. Tapi kalau nggak bisa dijawab itu dikumpulkan sama ustadznya, nanti ustadznya yang memajukan ke Basul Masail antar kiai. Nah ibaratnya gitu. Termasuk diantaranya adalah tentang orang yang pakai gigi palsu berupa emas. Nah kalau pakai hukum dasar ulama memang khilafiyah gitu. Tapi yang diambil oleh ulama adalah dibiarkan saja karena dia merupakan tazyin, bagian keindahan atau kesempurnaannya si jenazah. Ya. Contoh lagi nih misalnya ada orang tangannya patah, terus kemudian dikit dikasih pen. Nah ketika dia meninggal perlu nggak pennya diambil? Nah itu kan barang berharga juga. Ya, nggak perlu karena sudah tertanam dan itu sudah bagian keindahan si orang tersebut.
Tapi kalau bukan bagian dari mayat, bukan bagian yang menyempurnakan mayat, maka tetap wajib diambil. Terus kemudian ya tidak dibongkar litakfini untuk mengkafani indufina jika dikuburnya bila kafnin dengan tanpa kafan. Jadi andai kata kok ada jenazah keburu dikubur belum dikafanin, walaupun ini jarang terjadi ya, kecuali darurat. Di negara perang juga masih bisa mengkafankan. Andai kata kok ada jenazah belum dikafanin keburu kekubur, maka yang seperti itu tidak perlu dibongkar. Wala dan juga termasuk li solati untuk mensolatinya ba'da ihalati turabi setelah ditimbun dengan tanah alaihi pada jenazah atau pada kuburannya tersebut. Begitu pula ketika jenazah diduga belum disolati, maka nggak perlu dibongkar, cukup solatin di atasnya. Jadi pembongkaran makam tersebut ya diantaranya yang paling sakral tadi adalah ketika jenazah belum dimandikan, maka wajib itu dibongkar. Sekali lagi dengan syarat kalau jenazahnya belum mengalami pembusukan. Kalau udah busuk ya udah didiemin aja, biarin. Karena syarat mensucikan jenazah itu syarat mutlak ya untuk orang yang wafat, kecuali yang mati syahid. Jadi satu-satunya yang nggak dimandikan adalah jenazah yang mati syahid. Bahkan orang yang dia kecelakaan sekalipun, kalau masih bisa dimandikan ya dimandikan Bapak Ibu. Kecuali nggak memungkinkan dimandikan. Misalnya ditabrak kereta, tabrak kereta tangan kemana kaki. Nah mau nggak mau yang kayak gitu nggak bisa dimandikan. Kemungkinan besar ditayamumi. Tapi tetap kewajiban untuk mensucikan jenazah berupa tayamum, hukumnya wajib. Ingat-ingat ya. Nah sekarang saya tanya lagi biar pada pinter, maksudnya biar nggak ngantuk juga. Boleh nggak dibongkar karena ada keperluan otopsi? Karena diduga jenazah ini misalnya pernah dianiaya, diduga jenazah pernah mengalami pelecehan, akhirnya terpaksa polisi membongkar makam. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada hajat demi hukum. Ya, jadi kiasnya di sini adalah hajat demi hukum. Ini penting nih. Pengkiasan itu menyamakan suatu hukum dengan hukum yang ada. Zaman dulu belum ada otopsi, zaman dulu mana ada, kubur aja. Nah di antara yang menjadikan kuburan dibongkar itu kan karena dia belum dimandikan seperti di sini gitu ya. Nah maka dari hukum tersebut ada pengkiasan, berarti boleh membongkar kuburan jenazah dengan syarat ada kebutuhan, dan kebutuhannya itu adalah karena untuk hukum. Jadi jangan ada kebutuhan doang. Ya, ada kebutuhan untuk hukum. Sebagaimana tadi jenazah itu belum dimandikan, maka dibongkar karena dibutuhkan membongkar demi suatu hukum, yaitu memandikannya. Ya, paham ya? Nah sekarang saya tanya lagi, boleh nggak bongkar makam untuk memindahkan jenazah ke kuburan yang lain? Tadinya dikubur di Ober, pindahin ke Perumpung. Boleh apa enggak? Ibu-ibu boleh? Bapak-bapak nggak boleh, ibu boleh, berantem aja lah. Nah jawabannya tergantung, bisa boleh bisa enggak. Kalau kuburan tadi dibongkar untuk dipindahkan dengan alasan misalnya ini tanah mau dibikin apartemen, ini tanah mau dibikin jalan tol, apalah segala macam ya, berarti ada kebutuhan untuk hukum di situ, maka diperbolehkan bagi orang untuk memindahkan jenazahnya, memindahkan mayat yang ada di situ ke kuburan yang lain. Tapi kalau nggak ada kebutuhan untuk hukum untuk memindahkan jenazah, maka hukumnya apa? Nggak boleh. Perumpung nggak ada tahu nih. Emang kita tahu kapan dibangunnya di situ? Kan kita nggak tahu. Lah main pindahin aja ke Jawa misalnya. Alasannya biar gampang ziarahnya, walaupun belum tahu ziarah juga. Nah, maka hukumnya kagak boleh ngebongkar kayak gitu. Kenapa? Karena nggak ada kebutuhan untuk hukum. Itu kan kebutuhan pribadi, ya enggak? Itu kebutuhan pribadi, bukan kebutuhan untuk hukum. Hati-hati.
Jadi nanti Bapak Ibu utusin mau dikubur di sini apa di Jawa. Kalau di Jawa minggato kono ya, langsung ke sono ya. Nah, cuman saya nggak bisa ziarah, mohon maaf ya. Nah, kalau meninggalnya di sini insya Allah masih bisa saya ziarahin. Nah, jadi jangan sampai nanti di tengah jalan anaknya kagak ngaji ya, main pindah-pindahin aja, kagak nanya dulu hukumnya gimana. Kecuali tadi ada surat misalnya gitu ya dari perumpung, di surat edaran kepada seluruh pemilik ahli waris makam, harap untuk segera memindahkan jenazahnya karena akan dibangun jalan tol gitu, atau akan pelebaran jalan, ya macam-macam lah. Jadi ada hajat di situ, ada hukum baru di situ, di mana hukum di situ adalah memuliakan makam. Ingat loh kemarin loh, di antara yang nggak boleh bagi makam itu kan diinjek-injek, dipakai buang hajat malah haram ya. Masih ingat ya yang kemarin? Nah kalau dibikin jalan tol, dibikin mall, dibikin pasar, keinjek-injek ke kuburan. Nah maka ada hukum di situ yang nanti dilanggar, boleh kita pindahin ke Jawa. Tapi kalau nggak ada informasi seperti itu, maka nggak diperbolehkan kita untuk memindahkan makam. Jangan sampai ngebongkar makam dengan alasan yang bukan untuk suatu hukum. Sekali lagi, kalau membongkar makam itu untuk suatu hukum, itu diperbolehkan. Walatudfinu, dan tidak boleh dikubur imro'atun, perempuan, matat yang mati, fi batniha, yang mana di dalam perutnya janinun, ada janin ya, hatta yatahaqqaqa, sehingga jelas mautuhu, kematiannya. Ai maksudnya al janini, kematian janin tersebut. Tuh. Jangan sampai ada perempuan hamil kok buru-buru dikubur sebelum jelas kematian janinnya, karena ada kemungkinan janin yang dikandung perempuan tadi masih ada kemungkinan hidup. Wajibu, maka wajib ya syakku jaufiha, untuk membedah kandungannya tersebut. Kandungan si perempuan tadi yang diduga janinnya masih hidup, barangkali bergerak gitu ya, maka wajib dibedah. Buru-buru kita datang ke dokter kandungan, langsung ke rumah sakit ICU ya, UGD, untuk ditangani supaya janinnya bisa diselamatkan. Wa nabsyu, dan kemudian juga membongkar kuburan lahu baginya, in rujia, jika diharapkan hayatuhu, ya hidupnya si janin tadi, biqaulil qawabili, dengan ucapannya ahli kandungan atau pendapatnya dokter ahli kandungan, libulugihi, karena telah sampainya dia sitata ashhurin, di usia 6 bulan, fa'aksaro, atau lebih. Jadi bisa juga perempuan yang hamil tadi udah keburu ke kubur, udah ditaruhin batu nisannya, ada orang ngomong, itu perempuan kan lagi hamil, jangan-jangan janinnya masih hidup, wajib dibongkar ya. Jadi ketika dia belum dikubur, wajib dideteksi, wajib diteliti apakah janinnya masih hidup. Kalau seandainya main dikubur aja, lalu ada informasi, ada kabar bahwa si jenazah perempuan ini diduga janinnya masih hidup, maka wajib dibongkar. Jadi kemungkinan hidup si janin tadi adalah usia 6 bulan atau lebih ya. Kalau usia kurang dari 6 bulan, kemungkinan besar si janin itu sudah mati. Jadi perlu Bapak Ibu pahamin, orang kalau mati itu nggak langsung blok semua selnya berhenti Bapak Ibu, nggak sebrok selnya mati semua, enggak. Masih ada sel-sel kita, urat-urat kita, saraf-saraf kita yang masih bekerja. Jadi yang mati dalam hal ini adalah jantung dan otak. Jadi jantung sama otak itu berhenti bekerja. Walaupun sekali lagi sering saya sampaikan, roh mah nggak mati ya, roh diangkat kemana-mana itu ya. Nah, intinya kita bicara masalah jenazah, orang yang meninggal, itu saraf-saraf, urat-urat itu belum berhenti semua, berhentinya perlahan-lahan. Ya, yang paling terakhir itu nanti bagian kuku sama bagian rambut. Makanya ada beberapa orang yang ketika dia dikubur, nggak lama kemudian dibongkar untuk ditiban gitu ya, ternyata jenazahnya masih utuh. Dilihat rambutnya makin panjang, dilihat kuku jarinya makin panjang. Itu karena sel kuku sama sel rambut itu adalah salah satu sel yang paling lama matinya. Ya, jadi ketika si jenazah itu dikuburkan, bisa jadi janin yang dalam kandungannya masih hidup.
gitu. Jadi janin itu dia makan sendiri dari asupan yang dimakan sama ibunya. Jadi walaupun ibunya udah mati, belum tentu janinnya mati. Itu makanya perlu diperiksa ke dokter. Atau tadi kalau seandainya udah terlanjur ke kubur, maka wajib dibongkar untuk diketahui secara pasti bahwa si janin ini benar-benar sudah mati, gitu ya. Fa'ilam yurja, maka jika tidak bisa diharapkan hayatuhu, kehidupannya. Jadi kalau ada kata janinnya kok usia kurang 6 bulan, atau diduga memang sudah tidak ada kehidupan, waktu pas lagi meninggalnya itu orang-orang nggak ngeliat perutnya bergerak. Ya namanya bayi kan kalau udah 7 bulan pasti bergerak ya. Seenggaknya ya perutnya si ibunya tuh ada yang mendang segala macam. Lah kok nggak ada dugaan seperti itu? Harumah, maka haram apa asyaku, membedahnya. Lakin tetapinya yu'akhoru, menunda adafnu, menguburkannya ya. Jadi menunda penguburan dia hatta yamuta, sehingga jelas kematiannya si janin tadi, kama zukiro, sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya. Wama, dan adapun perkara, maksudnya ini mitos nih, kila yang dikatakan anahu, bahwa sesungguhnya yudau, diletakkan beban ala batniha, atas perutnya jenazah perempuan tadi, syai'un, dengan sesuatu, dengan suatu beban, liyamuta, agar mati tuh janin. Ada mitos orang kalau perempuan hamil perutnya ditambahin beban, ditambahin batu agar mati tuh janin. Maka yang seperti itu gulisun, ya, salah atau keliru, fahisun, dan juga termasuk perbuatan keji. Jadi nggak boleh ya. Yaudah juga masih hidup, ya udah bedah. Kalau kita yakin sudah mati, ya udah kubur sekalian. Wawuria, dan kemudian juga wajib dibungkus. Ai, maksudnya sutiro, ditutupi, bikhorkotin, dengan kain. Apa tuh yang ditutupin? Apa yang dibungkus? Sikotun. Nih dengerin istilah ini ya. Sikotun itu bayi sikot, janin ya, janin sikot atau bayi sikot itu adalah janin yang berusia kurang dari 4 bulan. Ya, dalam bahasa medis disebutnya zigot. Nah, itu dari bahasa Arab, sikot. Ya, sikot itu janin yang kurang dari usia 4 bulan. Nah, ini kan bisa saja perempuan hamil dia keguguran ya di usia yang 4 bulan tadi. Nah, dibungkus atau ditutupi bayi sikot ya, wadufina, dan kemudian dikubur wujuban, halnya wajib, katiflin, seperti anak kecil, kafirin, yang kafir, nah toko yang dia telah mengucap bisyahadataini, dengan 2 kalimat syahadat. Ya sama hukumnya seperti anak kecil yang telah mengucap 2 kalimat syahadat. Maka bayi keguguran tadi wajib dibungkus, gak mesti harus pakai kapan ya, dibungkus kemudian dikuburkan. Tapi wala yajibu, tidak wajib, gusluhuma, memandikan keduanya ya, tapi gak wajib untuk mandiinnya ya. Yang wajib itu adalah membungkusnya, atau gampangnya mengkafani kalau mau dikafanin, atau dibungkus aja dengan kain ya, kemudian dikuburkan. Jadi yang wajib itu membungkusnya dan menguburkan. Adapun untuk memandikannya tidak wajib. Bal yajuzu, namun boleh. Boleh gak dimandiin? Boleh aja. Cuman umumnya bayi kalau kurang dari 4 bulan, kalau keguguran ya, itu biasanya belum berbentuk ya. Memang bayi dalam hal keguguran ya Bapak Ibu ya, itu ada 2 jenis. Ini perlu diperhatikan juga. Ada bayi yang dia keguguran tapi udah berbentuk ya, udah berbentuk manusia ya, udah berbentuk jabang bayi. Ada yang keguguran karena memang nggak berkembang dari ketika dibuahi ya, usia 2 bulan 3 bulan nggak berkembang ya, udah panjangnya segini aja nih ya. Kebetulan juga istri itu pernah keguguran, jadi saya tahu, oh ternyata keguguran yang janin nggak berkembang ya sepancet gitu aja, segini ya, di usia 3 bulan 4 bulan nggak berubah. Nah itu jadi janinnya tuh udah mati lama sebetulnya ya, kemudian keguguran, kemudian dikuret atau dikiret lah ya, sama aja. Nah jadi ada yang keguguran memang janin itu berkembang lalu mati di dalam, itu biasanya fisiknya berbentuk ya, fisiknya berbentuk kemudian lahir karena pendarahan. Tapi ada yang memang keguguran itu si janinnya nggak berkembang, jadi udah mati lama, si ibunya baru sadar kalau janinnya udah mati. Jadi keguguran di sini ada 2 ya. Nah nanti di sini yang membedakan. Wa kharaja, dan tidak termasuk bisiqati, dengan siqat ya, al alaqatu, yaitu alaqah, gumpalan darah,
wal mudghatu dan juga gumpalan daging. Ya, kalau dia baru berupa gumpalan darah, ya gumpalan daging, fayudfanani, maka menguburkan keduanya nadeban, itu hukumnya sunnah min ghairi sitrin, dengan tanpa dibungkus. Ya, kalau di Quran surat Al-Mu'minun gitu, Al-Mu'min atau Al-Hajj itu disebutin ya. Summa nutfatin, summa alaqatin, summa mudghah. Jadi dari bulan pertama itu sperma, bulan kedua namanya alaqah, segumpal darah, bulan ketiga namanya mudghah, segumpal daging. Bulan keempat baru ditiupin roh. Nah, makanya ada tradisi 4 bulan, ada tradisi 7 bulan. 4 bulan sudah ditiupin roh, berkembang sempurna di usia 6 bulan masuk ke 7 bulan. Jadi sempurnanya fisik itu di usia 6 bulan masuk ke 7 bulan. Makanya ketika peniupan roh pada usia 4 bulan disunahkan bacain surat-surat yang khusus, misalnya surat Maryam, surat Muhammad, surat Yasin, ya, Tabarok, Al-Muluk dan sebagainya, gitu ya. Atau di ke-7 bulan, cuman biasanya ada 4 bulan udah jarang kalau kita ya. Banyakan 7 bulan aja tuh, ya, sambil bikin asinan biasanya. Nah, bikin rujak. Nah, kalau seandainya perempuan ini ya itu keguguran walaupun sudah 5 bulan, 6 bulan, tapi kok bentuknya belum berupa bayi yang utuh, ya, masih gumpalan darah, masih gumpalan daging, maka ini mah nggak perlu dibungkus, cukup dikubur. Jadi kalau seandainya ada wanita keguguran, itu hukumnya ada 2. Ada keguguran yang dia sudah utuh, ada keguguran yang dia belum utuh, belum sempurna ya Bapak Ibu jadi fisik. Bagi perempuan yang keguguran di mana janinnya belum utuh, maka nggak perlu dibungkus, ya, cukup langsung dikuburkan, gitu ya. Walau infasola, nah jika lahirnya dia itu atau keluarnya dari si ibunya itu ba'da arba'ati asyurin, setelah 4 bulan. Ya, kalau dia sudah sempurna di atas 4 bulan kok sempurna. Ya, sekali lagi ini berarti janin yang dia hidup ya, bukan mati di dalam dari usia sebulan 2 bulan. Kalau tadi saya cerita waktu istri saya tuh ternyata diduga 2 bulan udah mati. Ya, 2 bulan udah mati di kandungan, tapi saya sama istri baru sadar di usia 3 masuk 4 bulan. Pas diperiksa kok nggak berkembang, nggak bisa dilihat kalau sekarang ya. Ternyata dari 2 bulan usianya sudah meninggal. Nah, ini kalau usianya kok di atas 4 bulan. Ya, di atas 4 bulan berarti sudah kemasukan roh ya. Nah, nanti kita lihat apakah si janin ini sudah berbentuk atau enggak. Kalau dia kok nggak berbentuk, usia udah di atas 4 bulan. Tapi kayak tadi saya baru kalau si janin kagak berkembang. Jadi udah 4 bulan kan harusnya udah mulai panjang. Lah kok masih segini-segini aja, masih segental. Berarti itu udah lama. Gitu ya. Nah, maka yang kayak begini nggak perlu untuk dimandikan, nggak perlu juga untuk dikafani gitu ya. Tapi kalau yang sudah lebih dari 4 bulan terus dia utuh, maka gusila dimandikan, wakufina dan dikafani, wadufina dan juga dikuburkan, wujuban halnya wajib. Perlu nggak disolatin? Tadi saya nyebutin nggak disolatin? Enggak kan? Nah, berarti nggak perlu disolatin. Tapi fa in ikhtalaja, nah ini lanjutannya. Fa in ikhtalaja, namun jika dia sempat bergerak, sempat merasa, awis tahala, atau dia membuka suara, walaupun cuma gitu doang. Pas lahir, mati langsung. Ba'da infisolihi, setelah lahirnya dia dari ibunya. Maka yang kayak begini bukan cuma dimandikan, bukan cuma dikafani, tapi juga sulliya, disolatkan alaihi padanya, wujuban, hukumnya wajib. Ya, jadi orang keguguran itu ada 3 ya hukumnya ya. Kita lihat dulu bayinya keguguran dari awal, memang dia nggak berkembang gitu ya, atau bayinya yang kedua berkembang tapi mati duluan, atau yang ketiga keluar mati. Nah, ini hukumnya beda-beda. Kalau dia kurang dari 4 bulan, kalau dia nggak berkembang berupa darah, berbentuk daging yang menggumpal, maka cukup dikuburkan saja. Tapi kalau dia sudah berbentuk, maka ditutup ya, cukup pakai kain, atau kalau mau kain kafan ya monggo silakan pakai kain kafan, tapi nggak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Tapi kalau bayinya sudah sempurna di atas 4 bulan, maka dia tetap dimandikan, dikafani, dikuburkan. Tapi kalau bayinya pas brojol kok sempat atau bergerak tangannya dikit doang lalu mati, maka berlaku seperti hukum manusia biasa.
ya maka dia tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Jadi yang nggak disolatin di sini kalau mati sebelum lahir. Ingat-ingat ya, kalau mati sebelum lahir. Kalau keguguran sebelum lahir, baik bentuknya tadi sudah sempurna maupun belum, tidak perlu disolati. Ini perlu saya tegaskan karena ada, ya mohon maaf, orang datang ke saya itu minta nyolatin jenazah, ya ini itu yang meninggal, maksa-maksa lagi Bapak Ibu, sampai nangis-nangis. Tapi saya demi hukum saya nggak jalanin, saya nggak mau. Kalau mau minta disolatin sono aja, karena ilmu saya nggak seperti itu gitu ya. Karena meninggalnya memang dalam keadaan masih di perut. Ini jujur aja saya cerita, dan saya berani ngambil resiko ini demi hukum. Kan kadang orang begitu, pakai nggak enak Pak Ustadz, bang tinggal sholatin doang apa sih? Ya kan kasihan orang udah nangis-nangis minta sholatin sama Pak Ustadz. Kalau saya turutin nih, oke lah, saya nggak enak pakai segala macam kan, saya turutin. Ya janinnya saya bersihin gitu ya, saya kapanin misalnya gitu, terus saya sholatin. Nanti akan ada dugaan, oh berarti setiap perempuan hamil yang keguguran, bayi yang keguguran harus disolatin. Nah itu repotnya kalau jadi ustadz. Jadi nggak boleh sembarangan. Terpaksa saya harus ngambil ini. Walaupun dibenci biarin lah. Orangnya sampai sekarang kan negor saya, jujur aja. Sampai sekarang kan negor saya, ya biarin aja udah. Tapi ini perlu saya sampaikan, emang itu resikonya, hukum tuh begitu. Jadi kadang-kadang kita harus ngajarin yang benar tuh gak begitu. Ya mungkin waktu itu dia diajarin gurunya atau mungkin adatnya seperti itu. Namanya orang meninggal kan disolatin. Ya kalau dia mintanya cuma dimandiin, mintanya cuma dibungkus gitu ya, saya masih nurutin. Tapi kalau dia mintanya disolatin, ya hukum bikinnya gak begitu. Memang sih sebetulnya gak ada masalah. Saya udah datang sholatin pun gak ada masalah Bapak Ibu. Cuman ini hukum. Ya, seandainya mungkin dia minta tolongnya bukan saya, orang lain, ya silakan gak apa-apa. Kita gak perlu nyalain. Ya udah gak apa-apa lah untuk ngibur dia ya, dia sholatin. Tapi kalau saya guru ngaji. Kalau guru ngaji itu patokan hukum. Ketika saya nyolatin ada orang lihat, ngapain Pak Ustadz? Itu nyolatin jenazah, itu kan keguguran. Nanti yang melihat, oh berarti orang yang keguguran itu harus disolatin. Nanti yang lain nah ikutan, paham ya? Bisa bedain ya. Kalau bapak ibu seperti itu silakan ya bapak. Kalau bapak ibu nih, bapak ibu punya anak, punya cucu, ya nauzubillah keguguran, ya nggak apa-apa, mau sekalian disolatin. Tapi secara hukum fikih nggak perlu disolatin. Kalau dia belum brojol, sekali lagi ya, kalau dia belum brojol, secara hukum fikih nggak perlu disolatin. Tapi seandainya bapak ibu nggak enak, lawang jenenge menungso kok, ya misalnya gitu ya, atau pekiwu sama saudara, yaudah kita solatin, itu nggak apa-apa buat bapak ibu. Tapi kalau bapak ibu berani seperti saya untuk tunjukin bahwa hukum tuh nggak begitu. Kalau yang perlu disolatin ya kita solatin. Kalau yang nggak perlu disolatin ya jangan disolatin. Ya kalau ibu bapak berani nanggung resiko itu ya jangan lakuin. Ya, jadi kadang-kadang hukum itu memang harus nanggung resiko. Ya resikonya gitu, ntar nggak disukain orang, ya musuhin orang, ya nggak ditegur sama orang, macam-macam lah. Warkanuha, nanti baru lanjutannya nanti tentang rukun-rukun sholat jenazah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.